Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kritis dan kreatif menulis teks deskripsi. Yang perlu kita jelaskan berkaitan dengan definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Untuk definisi atau pengertian dari deskripsi itu apa? Dalam buku deskripsi dan eksposisi dijelaskan bahwa teks deskripsi merupakan usaha penulis memindahkan kesan, memindahkan hasil pengamatan dan perasaan kepada pembaca. Itu menurut Goris Kerap. Sasaran yang ingin dicapai penulis deskripsi adalah menciptakan daya khayal atau imajinasi pembaca. Sementara itu, deskripsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemaparan atau penggambaran kata-kata secara jelas dan terperinci. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang pengalaman penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Dengan pengalaman indranya tersebut, seorang penulis akan menuangkan objek yang dilihat, didengar, dicium, dan dirasanya ke dalam kalimat demi kalimat. Itu mengenai definisi teks deskripsi. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Untuk yang kedua, saya sampaikan pula ciri-ciri teks deskripsi. Sebuah teks deskripsi dibuat untuk mendeskripsikan sebuah objek tertentu, baik orang, tempat, atau benda. Teks deskripsi tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang B. Melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Yang C. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Yang D. Menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Yang nomor 3. Jenis teks deskripsi. Berdasarkan cara mendeskripsikan objek, teks deskripsi dibagi menjadi 2. Coba dipahami lagi. Dibagi menjadi 2, yaitu eksplanatori dan sugesti. Nah, deskripsi eksplanatori menekankan subjek atau sesuai dengan fakta. Misalnya tempat, orang, benda, suasana,
peristiwa dan keadaan. Sedangkan deskripsi sugesti mendasarkan sifat subjek atau kesan yang muncul. Misalnya orang itu galak, orang itu gembira, orang itu sedih, orang itu marah, dan sebagainya. Berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibedakan menjadi deskripsi tempat atau spesial, benda, deskripsi benda, orang, dan waktu. Jadi ada 4 teks deskripsi, yaitu teks deskripsi tempat, benda, waktu, dan orang. Kemudian yang dimaksud dengan teks deskripsi tempat atau spesial adalah teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar ruang tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Yang kedua, teks deskripsi benda atau objek. Teks deskripsi benda adalah teks yang melukiskan benda yang dilihat oleh penulis. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar benda tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Sekarang kita lanjutkan tentang teks deskripsi waktu. Nah, teks deskripsi waktu menggambarkan urutan waktu. Berdasarkan gambaran tersebut, pembaca akan tahu urutan kejadian yang berhubungan dengan urutan waktu. Dan yang keempat atau D, teks deskripsi orang. Nah, pendeskripsian orang menceritakan orang tersebut secara terperinci. Mendeskripsikan orang dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu dengan melihat aspek yang akan dideskripsikan, seperti bentuk wajah, tinggi badan, rambutnya panjang atau ikal, rambutnya panjang atau pendek, warna kulit, dan suaranya. Nah, begitu materi yang berkaitan dengan teks deskripsi sudah saya sampaikan tentang definisinya apa, pengertian, kemudian ciri-cirinya, dan jenisnya sudah saya sampaikan. Nah, agar lebih paham dan kalian bisa mengetahui, untuk itu saya berikan tugas uji kompetensi pertama yang berfungsi untuk mengukur pemahaman kalian mengenai teks deskripsi ini. Yang pertama, soalnya jelaskan yang dimaksud dengan teks deskripsi menurut Goris Kerap. Yang kedua, salah satu ciri teks deskripsi adalah melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek. Jelaskan maksud pernyataan tersebut. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan deskripsi sugesti? Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan deskripsi eksplanatori? Yang kelima, buatlah paragraf deskripsi yang menggunakan deskripsi benda minimal 5 kalimat. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan, asal kalian bisa
memperhatikan, memahami apa yang saya sampaikan tadi. Sekian atas perhatiannya. Oh iya, saya sampaikan yang akan datang saya sampaikan mengenai informasi penting dalam teks deskripsi. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akhiri dulu. Berjumpa kembali dengan materi informasi penting dalam teks deskripsi. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.